Betapa bahagianya menjadi mereka yang di usia mereka sekarang, mereka bisa menghabiskan waktunya untuk bersekolah. Sedangkan diriku untuk membeli sebuah buku saja tidak mampu, apalagi bersekolah. Tetapi apakah aku bisa untuk menjadi seperti mereka? Apakah diriku ini bisa? Inikah diriku? Sudah hampir 18 tahun, tetapi masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak ada satu orang pun ingin mendekat dan berteman dengan diriku. Sudah ditinggal pergi ibu, tidak bersekolah, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Mengapa tidak ada orang di luar sana yang memperdulikan nasibku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memperdulikan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang yang mencaciku dengan kata-kata kasar dan menyebutku hanya sebagai sampah masyarakat. Kenapa dunia ini tidak adil pada diriku? Aku sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku tercekam. Aku takut sebias cahaya yang menyinariku bermain-main di atas kepalaku dan memaksaku masuk ke dalam dunia tak berantah itu. Di tengah kota metropolitan, aku sendiri, aku kesepian, tinggal di gubuk tua yang tak layak huni ini. Lalu, inikah yang dinamakan kehidupan?
egois. Dunia memaksaku untuk bekerja. Yang padahal seharusnya di usiaku yang sekarang ini aku bisa menuntut ilmu di gedung besar itu. Menggapai cita-cita dan mewujudkan anganku. Tetapi ya, apalah daya, inilah nasibku sekarang. Apakah kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan di depan kalian. Mereka pergi berjalan-jalan dan tertawa-tawa. Padahal seharusnya mereka jam segini menuntut ilmu di gedung besar itu. Tetapi mengapa mereka malah pergi berjalan-jalan dan tertawa-tawa seakan hidup mereka tidak memiliki beban? Sakit hati ini. Miris? Tentu saja miris melihat kelakuan penerus bangsa yang moralnya dan perilakunya sudah merosot seperti itu. Padahal mereka memiliki segalanya. Tidak dengan diriku yang hidup tanpa pendidikan, tanpa harta warisan, dan bahkan tanpa mengetahui esok bisa makan minum atau tidak. Terkadang aku juga berpikir, bagaimana tidak para pemimpin rakyat itu yang meraung, mengubah janji di sana di sini, dan melakukan korupsi di mana-mana. Ya, memang sepatutnya itu terjadi. Melihat para penerus bangsa yang kelakuannya dan moralnya sudah merosot seperti itu. Lalu bagaimana mereka bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin rakyat, tetapi setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri ini. Walaupun itu juga hanya sebuah angan. Aku ingat dulu ayahku pernah berkata kepadaku, seperti ini perkataannya.
Nak, kamu sekarang sudah menginjak dunia baru, dunia para remaja. Disinilah kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun ayah tahu kamu tidak memiliki pendidikan dan tidak bisa bergaul dan berteman dengan remaja yang lain. Tetapi jika kamu memiliki hati yang tulus, maka kamu bisa menggapai semua cita-citamu. Lalu aku menjawab perkataan ayahku tadi dengan seperti ini. Akankah aku bisa menggapai cita-citaku? Apakah ayah yakin hanya dengan bermodalkan hati yang tulus aku bisa menggapai cita-citaku? Lalu ayahku menjawab dengan seperti ini. Nah, walaupun kamu hanya sebagai seorang pemulung, tetapi percayalah, suatu saat kamu akan menjadi seorang yang sukses, nak. Ayah yakin itu. Begitulah katanya tadi. Ya, begitulah kata ayahku tadi. Akankah aku bisa menggapai citaku, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang aku berpikir, akankah jiwaku ini terus melayang di dunia yang kelam ini? Hidup sendiri dan tanpa mengetahui di mana ibuku sekarang. Aku yakin aku akan bisa menggapai citaku dan akan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun entah kapan itu terjadi, tetapi aku yakin. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Mereka juga adalah penerus bangsa. Bukan hanya kalian dengan orang-orang golongan tinggi yang malah mencaci dan menghina kami dengan semena-mena. Ya, aku yakin aku pasti bisa menggapai citaku. Kalian camkan itu.